Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarida Numasibuan, NPM 24/0200. Di sini saya akan membahas materi tentang RPP KD 3.9 dan 4.9 Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Rencana pelaksanaan pembelajaran Sekolah SMA Negeri 2 Boyolali, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, materi buku pengayaan pokok dan fiksi, alokasi 4 kali 45 menit dalam 2 kali pertemuan. A. Kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi atau damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasaingan tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humanira dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian dan yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel yang dibacakan, nilai-nilai dari kebahasaan, cerita rakyat, dan cerpen. Kompetensi dasar 4.9 menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari 1 cerita novel yang dibaca. C. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik, genre, saintifik, dan CLIL dengan model saintifik, peserta didik dapat mengungkapkan butir-butir penting dari 2 buku yang dibaca atau non-fiksi dan fiksi, menyusun rancangan laporan butir-butir penting dari 2 buku yang dibaca, dan mengembangkan laporan butir-butir penting dari 2 buku yang dibaca dan mempresentasikannya. D. Materi, laporan buku non-fiksi dan fiksi. E. Pendekatan metode dan model pembelajaran. 1. Pendekatan saintifik. 2. Model pembelajaran active learning. 3. Metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. G. Media atau alat dan bahan sumber belajar. 1. Media atau alat: lembar kerja, papan tulis, whiteboard, LCD. 2. Sumber belajar: A. Suherli, DKK 2017, buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10 revisi tahun 2017, Jakarta Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitang Kemendikbudi. B. Suherli, DKK buku guru Bahasa Indonesia kelas 10 revisi tahun 2017, Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan. C. Kosasi, 2014, jenis-jenis teks dan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA SMK Bandung Yaya Widya. F. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama 2 kali 45 menit. Tahap atau langkah-langkah. Kegiatan awal. 1. Peserta didik merespon anugerah Tuhan dan Sali. 2. Peserta didik merespon berhubungan dengan pertanyaan tanya jawab. 3. Peserta didik menyimak pembelajaran yang akan manfaatnya dalam kehidupan. 4. Peserta didik mendiskusi proaktif tentang keterkaitan sebelumnya dengan pembelaksanaan. 5. Peserta didik menerima hal yang akan dipelajari, langkah-langkah pembelajaran dalam pembelajaran. Kegiatan inti. Inti mengamati. 1. Siswa mengamati non-fiksi yang telah
dibaca. 2. Siswa mengamati video interaktif. Menanya, siswa bertanya tentang perbedaan non-fiksi. 2. Siswa bertanya tentang unsur-unsur non-fiksi. Menalar, siswa membaca cuplikan teks dalam sumber. Mencoba, siswa menganalisis dan mengelompokkan cerita fiksi atau non-fiksi per kelompok. Menyajikan atau mengonsumsi, siswa mengomunikasikan cuplikan tersebut. Siswa yang lain saling menilai hasil karya. Kegiatan penutup. Kegiatan guru bersama. 1. Membuat rangkuman pelajaran. 2. Melakukan refleksi yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan proses dan hasil penilaian. Kegiatan guru. 1. Melakukan penilaian. 2. Memberikan tugas untuk peserta didik. 3. Menyampaikan rencana yang akan dilakukan. 4. Menutup kegiatan. Pertemuan kedua 2 kali 45 menit. Seperti biasa pada pertemuan pertama. H. Penilaian. 1. Teknik penilaian. A. Penilaian sikap, observasi atau pengamatan. B. Penilaian pengetahuan, tes tertulis. C. Penilaian keterampilan, unjuk kerja, praktik, dan portofolio. 2. Bentuk penilaian. A. Observasi atau lembar pengamatan aktivitas peserta didik. B. Tes tertulis, uraian, dan lembar kerja. C. Unjuk kerja, lembar penilaian presentasi. C. D. Portofolio pedoman penilaian portofolio. 3. Remedial. A. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. B. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial testing atau klasifikasi atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. C. Tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. C. Pengayaan. Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan, diberikan pembelajaran pengayaan seperti berikut. Yang pertama, siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. B. Siswa yang mencapai nilai diberikan materi lebih cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Contoh tugas. Carilah buku non-fiksi dan fiksi, kemudian identifikasikanlah butir-butir penting dalam buku tersebut. Contoh tugas yang pertama, bacalah sebuah buku non-fiksi dan buku fiksi, kemudian rancang butir-butir penting di dalam buku tersebut. 2. Kembangkanlah butir-butir penting dari suatu buku pengayaan non-fiksi dan buku fiksi. Tes tertulis. Disediakan buku pengayaan atau non-fiksi. 1. Identifikasikanlah butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi dan fiksi yang dibaca. 2. Kemukakanlah hasil identifikasimu di depan kelas. Rubuk penilaian. 1. Peserta didik mengidentifikasi buku pengayaan non-fiksi. 2. Peserta didik mengidentifikasi 2 buku pengayaan non-fiksi. 3. Peserta didik mengidentifikasi 2 buku pengayaan non-fiksi yang tepat. Soal. Peserta didik mengemukakan dengan tepat, peserta didik tidak mengemukakan dengan tepat. Lembar soal keterampilan. 1. Susunlah laporan butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. 2. Buatlah laporan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan non-fiksi dan fiksi dengan baik dan benar. Rubuk penilaian. Aspek yang dinilai. Peserta didik membuat laporan buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Peserta didik membuat laporan buku dari pengayaan non-fiksi dan fiksi. Peserta didik membuat laporan buku dari buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Seperti halnya
Mungkin sampai sini penjelasan materi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.